Kasal Laksamana Yudo Margono juga memberi informasi baru terkait daya tahan oksigen di kapal selam Nanggala 402 yang bisa bertahan 5 hari jika tidak dalam keadaan blackout atau mati listrik. Sebelumnya Kasal menyatakan oksigen bisa bertahan 72 jam jika kapal dalam kondisi blackout. "72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak. Karena saat yang saya sampaikan awal, bahwa tim penjejak dari Kopaska, waktu kapal ini masuk, itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat menyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Dipakai untuk sholat biasanya. Salah satu barang yang ditemukan adalah pelumas periskop yang digunakan di KRI Nanggala 402. Pelumas itu ditemukan di dalam sebuah botol. Seluruh temuan ini dipercaya merupakan bagian dari KRI Nanggala yang hilang di perairan utara Bali. Kita tingkatkan. Kaleng merah ini adalah grease, yaitu PET. Kalau biasanya PET ini, jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering, akan diolesi PET oleh ABK. Termasuk saat periskop dinaikkan, ini tidak licin, dikasih grease ini. Di sini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, hingga warnanya berubah jadi merah, jadi orange. Dan kris. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan dari hasil pemodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan yang lebih dalam. Apabila tekanan yang diterima sudah melebihi kekuatan tekan dari kapal selam, maka yang terjadi adalah masuknya air laut ke dalam tubuh kapal. BPPT menyebut jika kapal itu meluncur ke selatan perairan laut bagian utara Bali, maka kapal akan jatuh ke lokasi yang lebih dalam, yakni lebih dari 700 meter. Bila mana kapal selam itu benar-benar kehilangan tenaga untuk menggerakkan badannya sendiri, saya kira faktor arus menjadi penentu dari pergerakan kapal selam yang mungkin di awalnya adalah terombang-ambing dan kemudian mungkin terbawa arus sehingga dia harus bergerak ke arah selatan. Dari hasil pemodelan yang sudah dilakukan oleh BPPT dan sudah juga kami kirimkan ke pihak TNI AL dan juga KNKT, itu juga menunjukkan adanya arus yang ke arah selatan dari titik ke titik hilangnya kontak ya. Saudara, operasi pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Berdasarkan hasil pencarian Sabtu kemarin, beberapa barang yang merupakan bagian dari KRI Nanggala berhasil ditemukan. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Imron Fahim dan juru kamera Alfian Nurrahman yang telah direkam sebelumnya. Saudara, upaya pencarian terhadap kapal selam KRI Nanggala 402 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga KNKT, lalu ada BPPT. Dan pencarian pada hari ini menemukan sejumlah barang bukti otentik yang diyakini berasal dari kapal selam KRI Nanggala 402. Dari hasil temuan itu diperkirakan badan KRI Nanggala 402 mengalami retak, air masuk dan tenggelam di kedalaman 850 meter
atau 25 mil dari pelabuhan Celukan Bawang. Tim SAR selanjutnya akan memfokuskan di titik temuan barang-barang itu untuk melakukan pencarian. Barang-barang itu ditemukan tak jauh dari temuan tumpahan minyak dan daya kemagnetan sebelumnya. Pencarian akan dibantu oleh KRI Rigel 933 yang memiliki kemampuan mendeteksi benda di dasar laut secara detail. Jika sudah ditemukan posisinya, selanjutnya akan menggunakan teknologi multi-beam echo sounder untuk melihat tipografis dasar laut, sehingga mempermudah kapal selam mini dari MF Swift Rescue Singapura untuk melakukan evakuasi terhadap 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402. Terkait kapan batas akhir pencarian atau penyelamatan 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 ini masih akan terus dikoordinasikan dengan organisasi internasional tanggap penyelamatan kapal selam atau ISMERLO. Imron Fahim, Alfian Nur Rahman, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Gubernur dan Kapolda Bali menggelar doa bersama di Pantai Labuhan Lalang, Buleleng, Bali. Dalam acara doa bersama kali ini dilakukan upacara larung sesajen ke tengah laut utara Buleleng dengan harapan KRI Nanggala 402 dapat segera ditemukan. Doa bersama kembali dilakukan untuk KRI Nanggala 402 yang telah dinyatakan tenggelam di perairan utara Buleleng, Bali. Dalam doa bersama ini dilakukan persembahyangan yang disebut pakelem atau melarung sesajen ke tengah laut. Persembahyangan dilakukan di bibir pantai Labuhan Lalang. Setelah selesai melakukan ritual di bibir pantai, ritual dilanjutkan dengan melarung sesajen pakelem ke tengah laut. Ya, sebagaimana doa kita semua itu adalah doa untuk pertama kapal itu ditemukan, keselamatan dari awak kapal itu semua yang menurut pemberitaan itu ada 53 orang. Doa bersama juga digelar oleh aparat TNI Polri di Masjid Zikrillah Polresta Bogor Kota. Doa bersama yang digelar pada Sabtu siang dihadiri oleh anggota Polresta Bogor Kota, jajaran Korem 061 Surya Kencana, serta jajaran dari TNI Angkatan Udara Lanut Atang Sanjaya. Doa bersama dipanjatkan dengan harapan seluruh kru KRI Nanggala 402 bisa ditemukan dengan selamat, serta keluarga diberi kesabaran. Dan kami yang ada di Bogor ini mendoakan. Yang pertama tentunya untuk para awak kapal KRI Nanggala ini masih bisa diselamatkan atau dalam kondisi sehat. Yang kedua tentunya bagi semua tim yang melakukan pencarian ini juga diberikan kekuatan dan kemudahan. Kemudian kita bersama-sama melaksanakan doa bersama. Intinya adalah semua kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kun fayakun. Mudah-mudahan mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya turut bantu dengan doa saja. Ya mungkin rekan-rekan kita yang di sana sedang berjuang, ya